Halo semuanya, perkenalkan saya Angel. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan membawakan cerita untuk anak kelas 5 SD. Kak dan adik, pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara yang bernama Vano dan Vena. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi, dan mereka mempunyai ibu tiri. Mereka tinggal bersama dengan ayah di rumah kecil dekat hutan. Ayah mereka bekerja sebagai penebang kayu. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka hendak tidur, Vano dan Vena mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tidak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak itu, kita akan mati kelaparan. Dan sang ayah berkata, "Kau ini bicara apa?" Ibu tiri menjawab, "Tidak perlu bertengkar. Kita putuskan saja besok. Kita bawa mereka ke dalam hutan, lalu kita tinggalkan mereka di sana." Vena yang mendengar itu pun langsung menangis. "Apa mereka sungguh akan meninggalkan kita di hutan?" Vano menjawab, "Jangan khawatir, Vena. Jika benar mereka melakukan itu, kita akan cari jalan pulang, bagaimanapun caranya." Ibu pun menyuruh Vano dan Vena untuk tidur. Keesokan harinya, ibu tiri dan ayah mengajak Vano dan Vena untuk ke hutan. Ibu tiri, "Vano, Vena, ayo kita pergi ke hutan untuk mencari buah beri dan menemani ayahmu." Vano dan Vena menjawab, "Baiklah, Bu." Vano, "Vena, kita tahu kan bahwa ibu akan menyingkirkan kita lagi. Aku memiliki ide bagus untuk menjatuhkan potongan-potongan kue ketika kita menuju hutan agar kita bisa kembali ke rumah." "Bagus, Kak. Idemu emang cemerlang. Kamu pantas menjadi kakakku." Vano pun mulai menebarkan potongan-potongan kue di sepanjang jalan tanpa ada yang mengetahui. Setelah sampai di hutan, kedua orang tua mereka meninggalkan mereka dengan alasan menebang kayu di wilayah yang berbeda. "Ayah, Vano, Vena, ayah dan ibu akan pergi sebentar untuk menebang pohon di wilayah sana. Kamu dan Vena tunggu di sini saja ya." Vano dan Vena menjawab, "Baiklah, hati-hati ya, ibu. Kami akan menunggu kalian di sini." Ibu, "Akhirnya, kedua anak itu telah berhasil aku singkirkan." Sang ayah berkata, "Tidak kusangka kau begitu tega meninggalkan anak-anakmu sendiri. Jika saja aku tidak mencintaimu sedalam ini, aku tidak akan meninggalkan mereka." Ibu tiri, "Sudahlah, biarkan saja mereka. Anggap saja mereka tengah belajar hidup mandiri di dalam sana." Akhirnya, malam pun tiba. Ketika cahaya bulan mulai bersinar, mereka beranjak pulang. Dengan susah payah, mereka mencari potongan-potongan kue sebagai petunjuk jalan untuk pulang ke rumah. "Kak, apa yang terjadi dengan potongan-potongan kue itu? Kenapa tidak ada?" Vano menjawab, "Mungkin dimakan burung-burung. Burung ini saja memakan kue-kue itu. Kalau begitu caranya, kita tidak dapat pulang ke rumah dong, Kak. Terus bagaimana ini caranya agar kita bisa kembali ke rumah?" "Jangan khawatir, Dek. Ibu yang di surga pasti akan menolong kita." Lelah, mereka akhirnya tertidur dengan pulas di bawah pohon. Cahaya matahari pun mulai bersinar dan mengenai wajah mereka. Vano dan Vena terbangun dan disambut oleh kicauan burung. Mereka mencium bau masakan yang lezat. Vena, "Kak, aku mencium bau makanan yang lezat." Vano menjawab, "Sama, aku pun mencium bau makanan yang lezat." Vena langsung berkata, "Ayo, kita cari makanan itu. Asalnya dari mana?" Vano, "Ayo dek, kita cari." Seperti mimpi, mereka semua melihat rumah kue yang atapnya terbuat dari kue tart, pintunya dari coklat, dindingnya dari biskuit. Vena, "Kak, benarkah yang aku lihat ini rumah kue yang lezat?" Vano menjawab, "Benar, Dek. Aku juga melihatnya
kita bisa makan di sana. Itu dan memakannya. Tiba-tiba terdengar suara keras yang bergetar. Lalu penyihir berkata, "Siapa yang berani makan kue kesayangan aku? Mula-mula aku akan menggemukkan laki-laki itu dan aku akan memakannya. Sekarang kamu buat makanan untuk dia agar dia bisa makan dengan lahap dan badannya bisa gemuk." Setelah beberapa hari, nenek mendekati penjara Vano untuk mengecek apakah Vano sudah menggemuk atau belum. Penyihir, "Apa-apaan ini? Kenapa tidak gemuk-gemuk? Kalau begini caranya, kapan aku bisa memakannya?" Langsung nenek sihir itu memanggil Vena. "Hei anak kecil, apakah kau tidak memberi saudaramu makan setiap hari? Lihat tubuhnya, tidak bertambah besar." "Tidak, Nek. Aku memberikan makanan tiap hari, pagi, siang, sore, tanpa terlewat sedikit pun." "Sudahlah, sekarang cepat kau masak dan berikan makanan kepada dia yang banyak, 2 kali lipat, agar dia cepat gemuk dan aku langsung bisa memakannya." Vena mempunyai rencana untuk menjahati nenek sihir. Vena memanggil nenek sihir. "Aku tidak bisa membuka tutup tungku ini, karena tutup tungku ini terlalu besar dan tinggi. Jadi aku tidak bisa untuk mencapainya. Tolong Nek, bukakan tutup tungku ini, agar aku bisa memasak untuk Vano." Penyihir itu tidak tahu kalau dia sedang diperdaya oleh Vena. Ketika penyihir sudah membuka tutup tungku, lalu Vena mendorongnya. Langsung penyihir itu berkata, "Ah, tolong, panas." Vena menjawab, "Rasakan kau nenek sihir." Kemudian Vena berlari ke arah penjara untuk menolong Vano. Vano berkata, "Ih, kau hebat dek, kau berhasil. Ibu yang di surga telah melindungi kita." "Iya kak, ayo kita pergi dari sini." Lalu mereka meninggalkan rumah kue itu. Namun mereka tidak tahu arah jalan pulang. Saat itu juga muncul angsa cantik, tidak tahu dari mana datangnya. Angsa itu bisa berbicara. Dia bilang, "Ayo naiklah ke punggungku." Vena yang kaget melihat angsa itu bisa berbicara, langsung berbicara, "Kak, kenapa angsa itu bisa berbicara?" Vano menjawab, "Tak usah dihiraukan, Dik. Kita ikuti saja angsa ini. Siapa tahu dia akan bisa membawa kita pulang." Lalu mereka pun menaiki angsa, dan sampai mereka di batas hutan, angsa itu kemudian menghilang tanpa mereka ketahui. Sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka yang di surga. Setelah itu muncullah sang ayah yang sangat cemas. Lalu ayah berbicara, "Anak-anakku, maafkan ayah. Karena ayah telah meninggalkan kalian di hutan, ayah tidak akan melakukan hal itu lagi." Lalu sang ayah menceritakan kepada mereka bahwa ibu tiri mereka sudah meninggal karena sakit, dan akhirnya mereka bertiga hidup bersama selamanya.